berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Siapa? Mas Aki? Oke, Mas Aki boleh. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Aki. Nah, untuk selanjutnya, Bu Ayu mau tanya dulu di sini. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tahu. Belum tahu ya? Oke, belum tahu. Ini konseling kelompok ini yaitu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik atau konseli. Namanya konseli itu berarti peserta didik atau seseorang yang di konseling atau yang diberikan arahan guru BK atau konselor. Nah, konseling kelompok ini itu beranggotakan bisa 6 orang sampai 8 orang ya. Tapi ini Bu Ayu ngambilnya 6 orang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang konseling kelompok? Ada? Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap inti, Bu Ayu mau jelasin dulu di dalam konseling kelompok itu ada 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Ya, ada 3 asas. Yang pertama kerahasiaan, di mana di sini Bu Ayu sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Nah, di sini Bu Ayu mengarahkan yang pertama asas kerahasiaan, berarti baik Bu Ayu dan kalian itu harus sama-sama menjaga kerahasiaan. Nah, menjaga informasi yang kalian peroleh dalam konseling kelompok kali ini. Kalian tidak boleh menyebarluaskan, tidak boleh menyebarluaskan apa yang kalian peroleh. Misal itu sifatnya rahasia, ya, sifatnya pribadi, itu tidak boleh disebarluaskan ke orang lain. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini intinya kalian itu datang ke ruangan ini untuk layanan konseling kelompok ini itu atas dasar keinginan dari diri kalian sendiri, ya, betul? Ya, betul. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Apapun yang kalian rasakan atau yang sedang kalian alami bisa juga kalian ungkapkan di sini, ya, bisa kalian ungkapkan di sini karena memang konseling kelompok itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, betul. Nah, tadi balik lagi ke yang pertama asas kerahasiaan, ya. Asas kerahasiaan ini di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya ikrar. Nah, ikrar konseling kelompok. Nanti ikutin ucapannya Bu Ayu ya. Oke? Bisa? Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain yang saya dapatkan selama proses konseling kelompok hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, Bu Ayu di sini mau kenalan satu-satu dong, ya. Walaupun sudah kenal, tapi kan biar tambah akrab, ya. Sebutkan nama kalian dan perasaan kalian hari ini. Oke? Oke. Yuk, dari mana? Dari laki-laki dulu? Oke, dari Mas Novel dulu, wis. Yuk. Nama lengkap sama perasaan hari ini gimana perasaannya? Perkenalkan, nama saya Evan Novel Saputra. Perasaan hari ini senang karena apa itu? Gimana ya? Senangnya karena apa? Ada hal apa yang bikin kamu senang hari ini, pagi ini? Bisa bertemu kalian. Oke, ayo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afania. Untuk perasaan hari ini ya senang. Kenapa? Senang karena apa? Ya, karena bisa bertemu nih semua. Oke, bertemu teman-teman ya. Selanjutnya
Sapi perasaan hari ini cukup senang. Cukup senang karena Chelsea menang. iya, Chelsea menang. Oke. Ya, terus selanjutnya Perkenalkan nama saya Sinta Novia. Masa ini senang kenapa? karena bisa mendengarkan teman. Oke, berkumpul. Selanjutnya Nama saya Mira Hera Citarista. Perasaan hari ini cukup senang kenapa? ketemu teman. Oh, ketemu teman-teman juga. Perkenalkan nama saya Nadia Putri Masa ini. Perasaan hari ini cukup senang Oke, kenapa itu Mbak Nadia? ya karena ketemu teman. Oke, karena ketemu teman ya sama ya. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman. Selanjutnya Bu Ayu mau tanya, di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kalian itu kan banyak ya kejadian-kejadian kayak misalnya pencurian, bullying, terus narkoba, miras, pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Ya, kalau kejadian seperti itu namanya apa? Oke, pintar, kenakalan remaja. Kenakalan remaja, ya, kenakalan remaja itu apa ya? Ada yang tahu pengertian dari kenakalan remaja? Nggak apa-apa, yang kalian tahu aja gitu. Angkat tangan dulu boleh. Kenakalan remaja, tadi Bu Ayu sudah sebutkan contohnya. Angkat tangan dulu yang bisa. Oke, Mas Niam dulu. Perilaku kenakalan yang menjerumus ke kriminal. Oke, perilaku kenakalan yang menjerumus ke kriminal. Betul, ada lagi? Saya Bu. Oke, iya. Kenakalan remaja adalah segala perbuatan melanggar aturan. Oke, segala perbuatan yang melanggar aturan betul. Perbuatan yang menjurus ke kriminal juga betul, ya. Di sini Bu Ayu kuatkan lagi, kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh pelajar atau anak-anak rentan usia 15 sampai 19 tahun, ya. Perilakunya itu tentunya yang melanggar aturan baik dari aturan pemerintah, aturan agama, ya. Sebelum Bu Ayu lanjutin lagi ke jenis kenakalan remaja, Bu Ayu mau ice breaking dulu, ya. Ice breaking itu apa? Apa? Oke, permainan atau apa ya? Berarti untuk tidak sepaneng ya, biar fresh ya. Oke. Di sini clue-nya Marina menari di atas menara. Kalau Bu Ayu ngomong Marina menari di atas menara. Oke? Bisa diikuti? Coba dulu. Marina menari di atas menara. Oke, menari. Ya. Marina menara. Oke, clue-nya sudah tahu. Nanti Bu Ayu sebutin, nanti kalian peragain. Oke? Siap? Konsentrasi dimulai ya. Menara. Menari. Marina. 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 Menari. Menari. Marina. Menara. Di atas. Di atas. Menari. Menari. Marina. Di atas. Menara. Mbak Amira, ya. Mbak Amira belum konsen. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Marina menari di atas menara. Menara menari. Marina di atas menara. Oke. Mbak Amira kayaknya masih ngantuk nih, ya. Oke. Nih, tadi ada Bu Ayu sudah sampaikan pengertian dari kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang melanggar hukum, ya, baik hukum di pemerintah, di masyarakat ataupun di agama. Oke. Kenapa dinamain kenakalan remaja sih, Bu? Karena yang melakukan itu rentan usianya rentan usia
ya, usia 15 sampai 19 tahun. Selanjutnya kita akan mengenal jenis kenakalan remaja. Di sini ada 3. Ya, yang pertama ada kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik. Korban fisik contohnya apa? Iya, memukul, berarti ada korbannya. Korban fisik berarti ada korban orangnya, ya. Yang kedua, ada menimbulkan korban materi. Materi biasanya berupa barang atau uang. Nah, dari kenakalan remaja itu mengakibatkan kita harus mengeluarkan uang ataupun barang. Terus yang terakhir ada kenakalan yang tidak menimbulkan korban dari pihak lain, berarti untuk diri sendiri. Berarti iya betul, berarti untuk dampaknya itu yang menerima diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Bisa dipahami? Oke, kita selanjutnya ya, materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kenakalan remaja. Yang pertama apa ini? Tawuran, betul, tawuran atau berkelahi. Terus yang kedua mencuri, betul, mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang ketiga balap liar, pinter, balap liar. Terus selanjutnya apa ini? Oh, nggak kelihatan. Nah, apa? Iya, pinter, bolos sekolah nih. Ada yang bolos sekolah? Nggak ada ya? Nah, alhamdulillah. Nih, miras, iya miras, minum-minuman keras. Terus ini apa nih? Merokok, betul. Ternyata merokok juga termasuk kenakalan remaja. Karena apa? Karena memang kalian belum waktunya untuk merokok, ya. Nah, terus apa ini? Betul, pergaulan bebas, ya. Terus party atau dugem, ya. Dugem. Ini narkoba. Yang terakhir slot atau judi online, baik judi online maupun judi offline, ya. Sama saja. Berarti itu tadi banyak ya kenakalan remaja ya. Sering kita temui nggak di sekitar kita? Sering sekali. Bullying juga termasuk nggak? Termasuk. Perundungan ya. Oke, sekarang sudah paham contoh-contohnya kenakalan remaja? Sudah. Kita ke materi selanjutnya, ada dampaknya. Dampak kenakalan remaja itu ada banyak, ya. Tapi Bu Ayu hanya menuliskan beberapa saja, ya. Kalau terlalu banyak nanti nggak cukup waktunya. Yang pertama ada berimbas pada diri sendiri tadi, misalnya berkelahi ataupun misal narkobawis yang gampang. Narkoba dan rokok kan itu dampaknya ke diri kita sendiri, ya. Orang lain paling cuma kayak orang tua kan merasakan, cuma kan nggak terlalu itu ya. Maksudnya paling kalau orang tua kan misal anaknya ditangkap polisi karena narkoba, sedih, betul. Terus yang kedua ada korban tadi. Kalau misal tawuran, berkelahi berarti menimbulkan korban jiwa ataupun korban fisik, ya. Dikucilkan. Nah, dikucilkan atau perundungan. Orang-orang yang melakukan kenakalan remaja itu kalau misalnya dia ketahuan, misal kayak contoh tadi mencuri, kan otomatis masuk ke polisi ya. Itu kan nanti dikucilkan. Terus menanggung rasa malu sama tadi, ya, akibat dari ke polisi, ya, ditangkap polisi itu kan juga malu ya nanti. Bukan hanya diri sendiri yang malu, temennya, keluarganya. Terus kriminalitas, betul. Masa depan yang suram. Nah, kalau kalian sudah masuk di dalam bui atau sel, itu kan, ya, nanti itu nama kalian itu akan merah sendiri, ya, akan merah sendiri. Dan sudah ada catatan di kepolisian, catatan kriminalitas, betul. Nanti kalau nyari kerja susah, ya. SKCK-nya tertulis pernah kriminalitas, betul. Mengganggu ketertiban umum tadi, ya. Kayak misalnya tawuran juga kan mengganggu ketertiban umum di jalan. Barangkali ada orang yang lewat nggak tahu, iya, nggak salah apa-apa, nggak tahu kena bacok, ya, kena
kena itu pukul. Terus nih membuka pergaulan bebas tadi pacaran ya. Pacaran kan juga pintu dari pergaulan bebas. Dari awalnya pacaran terus tiba-tiba ketemu 1-2 kali, ternyata check in di hotel ya, ataupun di kos-kosan. Nanti apa akhirnya? Hamil duluan ya. Terus yang terakhir adalah tampaknya menggunakan obat-obatan terlarang dari pergaulan tadi, pergaulan yang tidak sehat. Misalnya kalian punya temen nih yang misal ya, ini kan misal, semoga saja tidak ada yang menggunakan narkoba gitu ya, yang menggunakan narkoba, otomatis kita kan, nah awalnya kita memang menolak bisa, tapi kan lambat laun, iya betul, lambat laun kita akan mengikuti, apalagi kalau kita terus-terusan sama anak itu ya. Kalau misal kalian itu kan tahu ya, kalau misal ada pepatah, kalau misal kita berteman sama orang penjual parfum, kita akan ikut wangi. Nah itu juga termasuk dampaknya. Bisa dipahami tambah kenakalan remaja? Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang dari diri kalian sendiri ya. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Yang bisa mempengaruhi, yang bisa mengatur itu adalah diri kalian sendiri. Betul. Ada berapa faktor internalnya? Ada 2. Betul. Yang pertama krisis identitas. Apa, ada yang bisa jelasin nggak krisis identitas? Kenapa ini jadi faktor pengaruh kita melakukan kenakalan remaja? Ada yang bisa jelasin? Ayo, mana dia? Mbak Mira? Mbak Pia? Mas Aki? Belum tahu? Oke, krisis identitas itu kita tidak bisa mengenali potensi atau diri kita sendiri ya. Kita belum tahu nih kita arahnya mau kemana, akhirnya kita ikut-ikutan teman, kita gabung ke teman. Kalau misal kita dapat teman yang baik, alhamdulillah. Kalau misal kita dapat temennya yang memang belum baik, gimana ke depannya ya? Itu namanya krisis identitas. Berarti nanti kita harus meyakinkan diri kita, terus mempagari diri kita untuk memilih pergaulan apa yang nantinya akan kita pilih. Betul. Yang kedua ada kontrol diri yang lemah ya, kontrol diri yang lemah. Tadi kita tidak bisa mengontrol, betul, kita tidak bisa menempatkan posisi kita. Kita dapat teman yang misal kena narkoba, kita tidak bisa menjauhi, akhirnya kita juga ikut. Selanjutnya ada faktor eksternal, ada 3 ya. Kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah, memang tidak selalu ya, tapi kebanyakan pada kasus-kasus kenakalan remaja itu diakibatkan atau salah satu faktornya itu dari kurangnya perhatian orang tua ya. Orang tua kadang itu ngasih uang tapi kurang kasih sayang, anak-anaknya kurang diperhatikan ya. Makanya kalau misalnya kalian nanti punya adik atau punya saudara ya, dirangkul lah, dideketin biar nantinya kalau ada masalah anak itu atau adik-adik kalian itu tidak melampiaskan ke hal-hal yang negatif ya. Kalaupun kalian nggak punya adik, kan bisa nanti kan kalian akan jadi orang tua nih ya. Nah itu nanti tanamkan kasih sayang yang baik, parenting yang baik agar anak-anak kalian nantinya tidak melakukan kenakalan remaja. Yang kedua ada minimnya pemahaman tentang agama. Nah pastinya di dalam agama kan mengatur ya, ada norma agama. Nah aturan yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tingkah laku atau perilaku yang baik ya. Oke, yang terakhir itu ada pengaruh dari lingkungan sekitar tadi, kayak kita misal temenan sama orang yang
notabene sering mencuri, sering berjudi, sering pakai narkoba dan lain-lain, itu kan otomatis akan berdampak juga ke diri kita. Makanya kita harus pintar-pintar cari teman yang baik ya, milih teman yang baik. Oke. Sebelum ke materi selanjutnya, ini Bayu ada tayangan sebentar film ya. Syawal Van Kowalski adalah seorang siswa SMA. Ia hidup sebagai siswa biasa saja di sekolah, belajar lalu pulang. Namun, kehidupannya kini berubah. Semenjak ia kehilangan ibunya sebulan yang lalu, ayahnya berubah menjadi seorang pemabuk dan sering memukuli dan melakukan kekerasan kepada Syawal. Akibatnya, Syawal seringkali terlihat depresi dan Apa nih? Oh ya, lanjut aja dulu gitu, nanti aku besok. Kayak warung. Nanti pulang sekolah juga ya. Mana Pak? Warung. Ngapain ke warung? Biasa minum-minum dan rokok dikit. Sudah ya. Ada yang mau bantu Bu Ayu untuk mereview lagi film ini? Apa sih yang diceritakan dalam film ini? Ayo. Siapa? Ayo, Saki atau Mas? Ayo. Siapa? Siapa? Apa tadi filmnya? Gak apa-apa, sebisanya. Filmnya tadi menceritakan tentang apa? Mas Niam? Karena dia kehilangan seorang ibu. Terus? Ayahnya dimukuli. Iya, terus akhirnya? Ya, jadi anaknya ikuti ayahnya lah sekarang. Iya, Merasa betul. Awalnya itu dari Syawal ini mendapatkan kekerasan dari ayahnya, ya. Sudah kehilangan ibu, tapi ayahnya tidak bisa memberikan kasih sayang. Ya, tadi faktornya kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ya, orang tuanya bukannya malah merangkul, tapi malah memukul, betul, melakukan kekerasan. Akhirnya ini berdampak juga pada Syawal. Syawal akhirnya meniru atau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya, ya. Sampai sini sudah paham? Paham. Sekarang materi terakhir, yaitu bagaimana sih cara kita untuk mencegah atau mengatasi kenakalan remaja. Caranya gimana? Oke, selektif dalam memilih teman. Tadi kita harus pandai-pandai melihat nih temennya mana yang baik, mana yang enggak. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita tidak boleh bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Kita boleh berteman, misal Bu Ayu nih temenan sama kalian semua, tapi tentunya Bu Ayu juga punya batasan mana yang harus Bu Ayu prioritaskan jadi teman dan mana yang tidak, mana yang Bu Ayu harus deket nih, mana yang tidak terlalu deket gitu ya. Nomor 2, berpendirian kokoh. Kita harus pegang teguh, kita mau jadi apa, kita mau jadi anak yang seperti apa, apakah kita mau jadi anak yang baik atau yang bagaimana, kan kita sendiri yang mengatur ya. Jangan mudah terprovokasi atau ikut-ikutan teman ya. Kalau kalian sudah punya satu pendirian, pegang teguh pendirian itu ya. Terus selanjutnya, perbanyak kegiatan positif. Kalaupun misalnya para
parah-parahnya kalian temunya itu kayak gitu semua. Kalian cari kegiatan lain yang lebih positif, misal kayak ikut organisasi, ikut cari penggalangan dana kayak gitu ya. Sebisa mungkin kalian kurangi interaksi dengan teman tersebut ya. Kalian misal diajak ketemu, yuk merokok yuk gitu, yuk minum yuk, enggak lah aku ada ini kegiatan ini kayak gitu. Kalian pintar-pintar aja cari alasan untuk tidak ketemu mereka. Terus selanjutnya ada ingat akan orang tua tadi ya. Film tadi si Sawal itu akhirnya diingetin sama temennya ya. Pesan apa yang terakhir ibunya katakan untuk Sawal ya. Ternyata ibunya mau Sawal itu jadi anak yang baik. Iya, suka menolong. Semua orang tua itu menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang jahat, itu tidak ada. Makanya ketika kita mau melakukan kenakalan remaja, itu kita ingat, oh iya ada orang tua nih. Nanti kalau misal aku ngelakuin ini, ternyata aku masuk polisi, nanti orang tua aku malu ya. Nanti orang tua aku yang nanggung semuanya, malunya, terus apanya lagi, biayanya ya. Kalau polisi kan juga itu mengeluarkan biaya ya. Terus apalagi menanggung sakitnya. Kalau orang tua tahu kita melakukan kenakalan remaja kan sakit banget hatinya ya. Orang tua mau anaknya jadi anak yang baik-baik, ternyata menghasilkan anak yang kayak gitu, kan orang tua sakit hati ya. Terus memperdalam ilmu agama tadi. Ilmu agama itu sangat penting untuk kalian hidup, pegangan pedoman hidup kalian. Norma agama dibentuk untuk membuat atau menciptakan perilaku pada seseorang, perilaku yang baik ya, sehingga kejahatan ataupun hal-hal yang lain yang negatif itu minim untuk dilakukan. Ingat akan dosanya, ingat akan konsekuensinya ya. Oke? Yes, materinya sudah habis. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Ada nggak? Atau mau curhat gitu? Kalian jadi korban kenakalan remaja atau gimana? Ada yang mau curhat? Evan? Mau curhat? Tidak ada? Beneran? Berarti sudah mudeng semua ya? Alhamdulillah. Sekarang Bu Ayu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dari materi ini nanti kalian jawab apa yang ada di dalam soal ini ya. Nah, menurut kalian, menurut pribadi kalian, ini di sini ada 4 pertanyaan yang Bu Ayu kasih. Nanti dikasih nama sama kelas ya. Bu Ayu kasih waktu berapa menit? Cukupnya 5 menit? Cukup? Cukup nggak 5 menit? 4 pertanyaan 7 menit wis ya. 7 menit. Itu berapa? Ya, jadi 7 menit. Satu. Apa pertanyaannya? Contoh kenakalan remaja yang kalian temui. Nah, ini dari siapa? Mas Niam. Judi atau slot tadi ya. Terus tawuran, gangster, betul. Pacaran, nah ini pacari, merokok, mencuri, betul. Tawuran, bullying, perundungan. Mas Evan, ketemu anak mengambil barang yang bukan miliknya. Oke, berarti mencuri ya. Sering memalak anak di sekolah. Pertanyaan kedua, menurutmu dampak apa yang dirasakan oleh korban kenakalan remaja? Di sini misalnya korbannya penganiayaan, apa? Ini punya mana dia menjadi stres, menyendiri, merasa takut dan takut yang berlebih. Oke, ini buat siapa korbannya? Oke, betul.
korban penganiayaan itu biasanya memiliki trauma, ya, trauma psikologis, ya, trauma yang ada dalam diri, mentalnya drop, jadi penakut, terus murung, sedih, ya, betul jawabannya. Terus ini punya Mbak Amira, dampak yang dirasakan oleh korban penganiayaan adalah mentalnya depresi, betul. Fisiknya sakit ya, biasanya korban penganiayaan ada luka fisik, betul. Dan cenderung menyendiri, oke, betul. Ini punya Mbak Fia, depresi akan hal yang diperoleh oleh pelaku, merasa takut atau cemas akan dijadikan korban bullying, betul. Dari penganiayaan juga bisa muncul perilaku bullying, ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, jika kalian melakukan kenakalan remaja yang menjurus ke perilaku kriminal seperti penganiayaan dan lain-lain sehingga ditangkap polisi, kerugiannya apa sih? Nah, Mas Evan nih, apa? Rugi karena memang udah dicap tidak baik, orang tua menjadi malu. Oke, Mas Evan menjawab 2. Kenapa rugi karena memang udah dicap tidak baik? Karena nanti cari kerjanya susah ya kalau udah masuk polisi ya. Terus orang tua jadi malu, betul. Kalau kita ditangkap polisi, yang malu orang tua juga, ya. Punya siapa ini? Mas Aki. Masa depan suram, betul. Merasa malu. Terus apa ini? Yang pertama. Oh, finansial, betul. Finansial, karena masuk polisi kan butuh dana ya untuk ngurus-ngurusnya ya. Jadi materi gede motor, gede rumah, betul nih jawabannya. Finansialnya juga ikut, ya. Terus nih, Mas Niam, susah mencari pekerjaan, betul. Dikucilkan, menanggung rasa malu, orang tua sedih, betul. Ketika kita ditangkap polisi ataupun hal-hal yang lain, itu ada yang namanya hukuman sosial, ya. Hukuman sosial itu contohnya dikucilkan, terus dibully biasanya, perundungan. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang kalian lakukan untuk mencegah diri kalian melakukan perilaku kenakalan remaja? Nih punya Mbak Fia, dengan memperbanyak melakukan kegiatan yang positif seperti kegiatan sekolah, kegiatan yang bermanfaat. Contoh kegiatan positif apa, Mbak Fia? Iya, eskul, bisa mengikuti eskul ya. Eskul yang bisa menambah wawasan dan bisa menambah, syukur-syukur bisa menambah piala kita, ya. Ikut perlombaan itu kan juga termasuk nilai plus, ya. Terus ini ada Mbak Amira, selalu melakukan kegiatan positif seperti berorganisasi dan selektif dalam memilih teman. Oke, setelah melakukan kegiatan keagamaan. Biasanya Mbak Amira kalau milih teman gimana kriterianya? Ya kayak gitu. Ya kayak gini gimana? Berarti yang ngomongnya sopan ya? Yang ngomongnya sopan, yang baik perilakunya ya. Yang terakhir ini ada Mbak Nadia, mengikuti kegiatan yang positif, menjauhi teman yang tidak baik, memperdalam agama dan sering bergaul dengan orang yang berperilaku positif, betul. Memperdalam agamanya gimana Mbak Nadia? Contohnya? Ya saya belajar kan kayak ngaji gitu. Jadi biasanya dijelasin tentang apa ya? Ikut kajian gitu. Oke, ikut kajian ya, kajian rutin atau pengajian. Oke. Dari sini Bu Ayu juga bisa menangkap bahwa kalian sudah memahami materi yang hari ini Bu Ayu berikan dalam konseling kelompok. Nah, sebelum penutupan, Bu Ayu mau menawarkan, ada nggak di sini yang mau review ulang materi apa saja yang kita pelajari tadi pada saat konseling kelompok? Ya. Dapat pengertian kenakalan remaja dalam apa yang kita jauhi mata kita tidak mengurus.
dan tentunya bisa menjadikan kalian tidak melakukan kenakalan remaja tersebut ya. Untuk kedepannya Bu Ayu berharap kalian jadi anak yang baik, yang tidak melakukan kenakalan remaja. Oke? Bisa? Oke, bisa. Alhamdulillah. Kiranya ada yang mau ditanyakan guys sebelum Bu Ayu tutup? Enggak ada? Ya, berarti sudah jelas ya. Oke, sebelum Bu Ayu tutup, Bu Ayu mau berterima kasih ke kalian karena kalian sudah mengikuti konseling kelompok hari ini dengan baik, dengan sangat memperhatikan dan menjunjung asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok ini. Ya, Bu Ayu ucapkan terima kasih banyak sekali. Nanti kita ketemu lagi di lain